nggak terlalu gemuk untuk negeri yang 220 juta penduduk ini. Tapi lembaga-lembaga, komisi-komisi memang terlalu banyak. Pemirsa, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, desakan pelengseran Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali semakin menguat. Nah, Ketua Majelis Pakar P3 Berlianta Harahap memastikan percepatan Muktamar P3 akan digelar pada 22 September nanti atau 1 bulan usai pelantikan Jokowi JK sebagai Presiden dan Wapres terpilih pada 20 Oktober mendatang. Adalah Ketua Majelis Pakar P3 Berlianta Harahap mengatakan percepatan Muktamar P3 akan segera digelar dalam waktu dekat untuk membahas posisi Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji 2012-2013. Maka 2 opsi disebut Berlianta akan diberikan kepada Surya Dharma Ali, yakni dilengserkan dari kursi Ketua Umum atau mundur atas inisiatif pribadi. Akan melaksanakan 2 kemungkinan, meminta kepada saudara-saudara untuk mengundurkan diri, dan kemudian dia tanpa diingini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi yang pasti Surya Dharma akan berhenti, baik akan dinonaktifkan oleh instansi yang berwenang nanti karena kesalahan-kesalahannya maupun karena muktamar. Sinyal perubahan arah koalisi P3 ternyata juga dilontarkan Wasekjen P3 Saifullah Tamliha yang selama ini dikenal ikut mendukung Surya Dharma Ali agar P3 bergabung dalam koalisi Merah Putih. Saifullah pun berharap partainya bergabung di barisan koalisi pemerintahan Jokowi JK. Maka ada keinginan yang kuat di P3 untuk segera melaksanakan muktamar dalam rangka pergantian kepemimpinan, sehingga diharapkan sebelum pembentukan kabinet baru dari Jokowi JK, kita P3 sudah bisa memutuskan sejauh mana kita akan tetap bertahan di koalisi Merah Putih dan apakah kita mesti bergabung dengan Jokowi. Sebelumnya Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali dan Sekjen P3 Roma Hurmuzi mengatakan P3 akan tetap setia dengan koalisi permanen Prabowo Hatta. Lantas, apakah arah koalisi P3 akan berubah seiring dengan pelantikan Jokowi JK? Tim Liputan Metro TV. Ya, persaingan partai politik pendukung calon presiden dan calon wakil presiden tidak selesai meski Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara sengketa pemilu presiden. Persaingan kini berlanjut di DPR. Kedua kubu berupaya memperebutkan kursi pimpinan DPR. Inilah Golkar mengincar kursi ketua DPR. Dengan jumlah kursi terbesar di barisan koalisi Merah Putih, Golkar dianggap layak memimpin DPR. Sejumlah nama yang berpeluang menjadi kandidat ketua DPR dari internal Golkar telah bermunculan. Ketua DPR juga sama. Jadi ada beberapa nama yang bermunculan, tapi sepertinya yang menguat itu adalah Pak Fadel Muhammad, Pak Agun Gunanjar Gunarsa, dan Pak Setia Novanto. Jadi sama mekanismenya, Ketua Umum juga belum memberikan sinyal siapa kira-kira dari ketiga tokoh besar ini yang kemudian akan didukung melalui mekanisme yang ada untuk menjadi pimpinan DPR pada periode berikutnya. Sedangkan dari kubu Jokowi JK, PDI Perjuangan dianggap paling tepat menempati posisi ketua DPR. Sebagai partai pemenang pemilu legislatif, seharusnya kursi ketua DPR otomatis menjadi jatah kader PDIP. Namun kesempatan bagi PDIP itu digergaji lewat revisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD pada awal Juli lalu. Posisi PDI Perjuangan pada hari ini tetap akan menggugat ke MK berkaitan MD3 yang menyatakan bahwa sebagai partai pemenang pemilu seharusnya memang PDI Perjuangan yang kemudian menjadi ketua DPR dan juga menjadi pimpinan-pimpinan yang ada di komisi dan badan. Meskipun peluang koalisi Merah Putih lebih besar untuk menduduki kursi pimpinan DPR, namun perebutan kursi pimpinan DPR masih sangat dinamis. Apalagi kubu Jokowi JK masih membuka peluang bagi parpol lain untuk berkoalisi. Sejauh ini ada 3 parpol yang disebut-sebut bakal merapat ke kubu Jokowi JK. Sebut saja Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar yang berpeluang menggelar percepatan musyawarah nasional untuk memilih ketua umum. Ini liputan.
Kapur Harman, Sarjana Hukum. Pemirsa, di tengah prestasi SBY atau pemerintahan SBY yang diklaim pada pembacaan nota keuangan 15 Agustus yang lalu, ternyata pemerintahan ini juga meninggalkan beban yang tidak sedikit kepada pemerintahan mendatang, seperti beban subsidi BBM yang di tahun 2015 diperkirakan mencapai 46,26 triliun, kemudian masalah pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, termasuk permasalahan Lapindo. Ya, nah inilah yang akan kita bahas, bagaimana kemudian ada estafet dari pemerintah SBY ke pemerintahan Jokowi JK nantinya supaya bisa membangun program-program kerja dan solusi terhadap semua permasalahan yang tadi sudah Rory sebutkan. Nah, kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Kita ke setting sebelah sini.